Sudahlah, ya, beliau end saja. Malah ya, saya melihat defisit ini sebenarnya direncanakan sehingga begitu habis masa PJ-nya, kita minta nih Polda segera menyidik, memanggil dia yang di Jakarta ini untuk diperiksa supaya jadi acuan pada PJ-PJ kepala daerah lainnya untuk tidak punya akal yang sama seperti yang ini sekarang nih. Bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-85 tahun ketiga edisi Kamis 15 Juni 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bagi rekan PTM, kita masih membahas tentang tersisa ya 3 minggu lagi Bakri Siddiq menjabat sebagai PJ Wali Kota Banda Aceh. Mulai dari prestasi, kinerja PJ Wali Kota Banda Aceh dipertanyakan oleh beberapa pihak. Dan benarkah PJ Wali Kota hari ini terhenti sampai di sini? Tema kita hari ini adalah tentang Bakri Siddiq lebih parah dari Aminullah. Benarkah Banda Aceh bangkrut di tangan bengker? Bersama narasumber kita, Bapak Dr. Nasrul Zaman, STMKes. Assalamualaikum Bang Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Nasrul? Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi dalam rangka mencoba memberikan yang terbaik bagi Kota Banda Aceh. Ini kayaknya nggak berhenti sampai di sini nih Bang Nasrul ya. Sebelum ini PJ digeser atau seperti apa? Iya, ini sama-sama. Ini malah jadi konotasi negatif nih Bang Nasrul, kok datang terus nih ke PTM untuk mengkritik. Kita ngotot memang karena nggak ini ya, gregetan juga ngelihat PJ Wali Kota yang petantang petenteng begini ya. Petantang petenteng dengan minim kemampuan. Oke. Jadi ini kan kita lihat 3 minggu lagi nih Bang Nasrul. Nasib PJ Wali Kota Banda Aceh seperti apa nih? Ya, secara umum kita berharap ini digantilah. Ini kan bikin malu Kota Banda Aceh ya. Banda Aceh ini kan epicentrum Aceh, di mana semua akan sangat terbuka. Semua orang sangat mudah menilai karena penduduknya juga relatif cerdas-cerdas ya. Karena di sini kampus-kampus ternama, orang-orang hebat ada di sini semua. Jadi mudah sekali untuk mengukur kapasitas pemimpinnya, mudah sekali. Gitu. Jadi kita berharap karena ini PJ ini sebentar, punya tempo waktu, apalagi PJ ini minim kapasitas, dan saya pikir ini ya harus diganti lah. Oke, Bang Nasrul, dulu kita juga sempat PTM ya, ini juga menarik kita diskusikan karena nggak cuman PJ hari ini Anda kritik, tapi juga Pak Amin juga Anda kritik habis-habisan seperti itu, dan Anda anggap Pak Amin juga gagal total. Tapi tema kita ini lebih parah dari Pak Amin, dari sisi apanya nih Bang Nasrul, kalau lebih parah dibandingkan Walkot sebelumnya atau yang definitif? Iya, saya setuju lebih parah dengan statement PTM ya, karena begini, ketika masa Pak Amin itu menyisakan katakanlah 100-an miliar defisit, dengan asumsi Pak Amin ketika itu adalah bantuan keuangan yang diperoleh dari pemerintah Aceh untuk pembayaran gedung itu sekitar 70 miliar masuk, artinya Pak Amin mensisakan defisit itu 20-an miliar sebenarnya. Nah, tapi apa yang terjadi kalau ini baru 1 tahun, di ujung tahun ini ternyata defisit udah ratusan lagi. Kenapa? Memang niat saya pikir yang perlu diperbaiki dari PJ ini ketika dia menjabat di PJ Wali Kota Banda Aceh. Saya pikir kan harusnya awal-awal dia diskusi dengan Pak Amin ini bagaimana pengelolaan defisit, apa saja yang defisit, kemudian ada skala prioritas penyusunan mana yang harus dibayarkan, yang mana harus ditunda. Nah, kalau kita lihat dari apa yang belum dibayar, ini luar biasa ya, misalkan TC guru, ya kan? Kemudian juga tukin pegawai, kemudian juga banyak SPP yang belum terbayar itu semua itu. Nah, kemudian kan harus terutang semua pegawai ini jadinya. Nah, tambah lagi bonus atlet Pora dijanjikan secara megah meriah gitu ya. 20 juta per medali. Iya, tapi ternyata nggak dibayar. Nah, sekarang gimana coba? Apa yang mau kita bilang? Nah, cilakanya DPR juga diam saja terhadap proses-proses yang terjadi, gitu loh. Jadi kan kita melihat memang PJ Wali Kota, kita nggak usah bicarain lagi lah prestasi, memang nggak ada prestasi, tapi kita berharap diganti. Kenapa kita harap diganti? Yang pertama adalah tidak mampu membangun good corporate governance pada lingkup pemerintahan Kota Banda Aceh. Misalkan kalau kita lihat
tidak ada yang di fit proper test untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dengan pelibatan tim-tim independen misalkan. Yang kedua, di dalam perencanaan 2023 kita lihat, di dalam APBK-nya tidak punya semangat yang kuat menyelesaikan beban-beban yang ditinggalkan oleh Pak Amin. Salah satunya adalah beban defisit. Salah lainnya adalah tentang misalkan penempatan pos-pos tertentu yang harus diisi orang-orang yang kapabel dan berintegritas. Nah, administrasi begini pun misalkan PJ Wali Kota tak mampu tangani. Jadi kita berharap memang sudahlah ya, beliau end saja, malah ya, saya melihat defisit ini sebenarnya direncanakan sehingga begitu habis masa PJ-nya, kita minta nih Polda segera menyidik, memanggil dia yang di Jakarta ini untuk diperiksa supaya jadi acuan pada PJ-PJ kepala daerah lainnya untuk tidak punya akal yang sama seperti yang ini sekarang nih. Bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah daerah. Nah, kalau sudah begini, yang rugi kan warga kota Banda Aceh. Pada periode definitif atau yang PJ berikutnya, ini harus menyelesaikan utang lagi seratusan miliar. Dari mana diambil uangnya? Tapi kan masalah hutang piutang di tubuh Walkot ini, misalnya apakah itu kewajiban PJ untuk melunasi hutang Walkot sebelumnya atau memang tidak ada kewajiban sama sekali? Kewajiban lah, karena apa yang kurang dari pemerintahan sebelumnya, ya menjadi tugas tanggung jawab yang berikutnya, terutama dalam hak publik, termasuk utang. Utang ini kan harus dibayar. Tadi saya sampaikan. Kalau misalnya terjadi penambahan, ada ego dong di sini. Nah, itu yang saya bilang tadi, harusnya bantuan keuangan dari pemerintah Aceh bisa digunakan untuk mengurangi secara signifikan jumlah utang Pemko pada para pihak. Tapi kan malah bukan digunakan untuk mengurangi utang, malah dibuat dalam bentuk paket-paket proyek atau kegiatan. Sehingga utang itu tidak terbayar, malah menambah. Gitu. Ini memang apa menurut saya itu ya cilaka juga ya, karena memang Mendagri ini salah pilih orang. Salah pilih orang. Anda sebut Mendagri salah pilih orang di Banda Aceh. Tapi 29 nih plus 1 anggota Dewan menolak atau mendukung nih perpanjangan masa jabatan. Nah, inilah yang menurut saya dalam tanda petik liciknya ya. Paket-paket itu mungkin saja lebih banyak dikerjain oleh para anggota DPRK. Sehingga mereka diam. Sekarang kan kita ngelihat ya, DPRK, DPRA, sampai DPR RI, itu bukan menjadi lembaga politik kita lihat sekarang. Dilihat dari bagaimana mereka melahirkan kebijakan. Apa saja kelebihan kebijakan? Nggak ada kan? DPRK Banda Aceh kalau kita tanya, kanun apa yang diciptakan masa PJ Wali Kota ini? Nggak punya inisiatif itu. Padahal kerja mereka adalah melahirkan kebijakan-kebijakan yang mendorong kesejahteraan itu lebih cepat gerakannya. Nah, masa PJ ini kan jadi maksudnya jadi lambat semua. Jadi seolah-olah nggak ngerti apa-apa. Sibuk dengan bagi-bagi spanduk, bagi-bagi pokir-pokir, sembako dan sebagainya. Kan ini yang cilakanya. Gitu. Jadi memang kita lihat semacam terjadi kolaborasi antara eksekutif dan legislatif di dalam menyumbangkan besarnya defisit pada tahun berjalan 2023 karena DPRK tidak ada suara dalam hal ini, Bang Nasrul. Jadi Anda mengatakan seperti itu atau seperti apa? Ya, harusnya DPR udah tidak mesti bersuara sebenarnya, tapi melahirkan kebijakan-kebijakan yang menghambat. Ya, menghambat. Dia kan bisa melakukan pansus, hak bertanya. Ketika misalkan dilihat Banko ini tidak digunakan semestinya untuk pembayaran utang, kan bisa dipansus atau di hak bertanya, dipanggil hak angket sebagai. Jadi instrumen-instrumen DPR itu belum digunakan oleh DPRK untuk mewujudkan good corporate governance di Kota Banda Aceh. Oke, Bang Nasrul, ini menarik sekali. Tapi juga pemirsa PTM tentu penasaran nih, Bang Nasrul. Kalau misalnya Anda sebutkan tadi Pak Amin juga meninggalkan hutang ya, kemudian ditambah lagi Pak Bakri Siddiq juga meninggalkan hutang. Apakah realisasi anggaran 2023 itu mencukupi untuk melunasi hutang atau memang tidak cukup sama sekali sehingga terjadinya tadi pembuatan proyek-proyek yang di situ ada komitmen fin dan lain sebagainya nih, Bang Nasrul? Cukup sebenarnya kalau kita mau, tadi saya bilang, menyusun skala prioritas. Mana urusan wajib ya? Urusan wajib diselesaikan. Urusan bukan wajib
kita tunda untuk pembayaran Karena hutang. kan takutnya gini juga, nanti kalau misalnya dia udah dibayar hutang nih, anggaran cukup, bayar hutang semuanya totalitas punya Pak Amin. Toh nanti ada yang kritik lagi, uang nggak ada, PJ Bakri nggak ada ngerjain apa-apa nih proyek selama PJ. Itu kan jadi salah lagi nih. Iya, memang kan tanggung jawab PJ bukan harus ngerjain mimpi punya visi misi. Ingat, PJ itu nggak punya visi misi. Yang punya visi misi nanti itu adalah pejabat definitif. PJ ini menyelesaikan persoalan manajemen administrasi aja kok. Jadi utang-utang sebagian menjadi tugas administrasi. Maka saya bilang, DAU, DAK itu gunakan untuk urusan wajib. Nah, jangan dulu pikir proyek. Nah, setelah kita bisa membuat menyusun skala prioritas, maka yang tidak prioritas anggarannya kita gunakan untuk membayar hutang. Sehingga inilah dinilai kinerja PJ itu ketika mampu menyelesaikan soal-soal ini. Jadi kalau misalkan nih ya, Bakri Siddiq ini bisa lakukan menyelesaikan, nggak usah banyak-banyak, menyisakan 25 miliar saja misalkan, kita dukung dia untuk berikutnya. Kan itu, ini tapi apa yang dia lakukan? Kalau defisit ini berlarut-larut, yang pertama adalah program yang disusun juga tidak program yang strategis, karena program cilet-cilet, kemudian menyisakan beban yang berat. Harusnya begitu dia PJ, dia kan nggak punya tanggung jawab politik. Dia nggak punya tanggung jawab janji-janji politik ke masyarakat, maka dia dengan mudah harusnya untuk melakukan ikat pinggang, gitu dia. Harusnya itu yang dilakukan. Oke, Bang Nasrul, tapi ada beberapa prestasi nih di 6 Juni ya. Ini ada inflasi Banda Aceh turun signifikan menjadi 3,41%. Artinya ini prestasi Walkot dong, PJ Walkot. Ya itulah menilai Apa indikatornya nih? Karena dari begini, dari 5, itu aneh menurut saya, aneh. Perlu diklarifikasi sama ekonom lagi, ekonom studi pembangunan dari Unsia. Jadi sebenarnya begini. Inflasi itu harus dijaga 5-6 karena itu mengindikasikan ada pertumbuhan ekonomi, ada konsumsi publik yang meningkat. Tapi kalau dia di bawah 5 atau di atas 7, ini resiko artinya ada persoalan ekonomi yang tidak berjalan. Nah, curiga saya misalkan kenapa bisa turun dari 4 sampai 3? Ini berarti konsumsi publiknya rendah. Berarti pendapatan masyarakat Kota Banda Aceh menurun. Sehingga belanja publiknya jadi rendah. Tapi ini dinilai prestasi. Nah, itu yang saya nilai sebenarnya harus dikaji ulang lagi. Ini salah ekonomi? Apakah ini nggak ada nih? Enggak, karena Banda Aceh misalnya punya kapasitas untuk melihat yang nulis mungkin nggak paham. Yang nulis nggak paham tentang moneter, misalnya tentang studi pembangunan. Jadi sebenarnya pemerintah itu akan selalu menjaga defisit itu 5-6 karena pada defisit 5-6 inilah ada pertumbuhan berlangsung. Nah, kalau dia di bawah berarti pertumbuhannya stuck. Gitu. Kalau misalnya Anda salahkan tadi yang menulis, tapi kan PJ Walkot juga mengapresiasi ini hasil kerja. Iya, dia pikir kita nggak ngerti, itu masalahnya. Kan dia pikir kita nggak ngerti tentang teori pertumbuhan ekonomi. Jadi ini salah total. Iya dong. Enggak, jangan begini. Media mengatakan ya. Kita tidak serta-merta ketika inflasi menurun drastis itu kita bangga, enggak. Karena dalam teori pertumbuhan ekonomi yang harus dijaga itu 5-6%. Itu pada range itulah pertumbuhan itu akan berlangsung. Berarti itu udah benar dong masa Pak Amin ini 5,sekian%. Iya, jatuh lagi. betul, masa Pak Amin kan saya nggak pernah protes tentang pertumbuhan ekonomi kan masa Pak Amin, tapi pada polisi yang lain. Perhatian beliau pada infrastruktur, misalkan begitu. Kan pada porsi yang lain saya protesnya karena Pak Amin bisa menjaga inflasi itu 5-6. Memang range-nya harus di situ supaya pertumbuhan berlangsung. Artinya kalau di bawah 5 itu kegagalan total dong. Iya, artinya ada sesuatu policy kita yang membuat tidak terjadi pertumbuhan ekonomi. Stagnan. Jangan-jangan misalkan disbus anggaran terkonsentrasi bukan pada publik. Misalkan terkonsentrasi pada orang-orang tertentu. Gitu dia. Wah, ini juga harus dicerdaskan. Ini kita nggak tahu juga ya, nih Bang Nasrul. Nanti kita panggil nih siapa ekonomi yang menyatakan. Oh iya, boleh di searching di Google lah tentang pertumbuhan ekonomi. Harus ada indikator yang jelas ya. Ini bukan prestasi, malah ini bisa ditertawakan kalau saat ini menjadi sebuah prestasi ternyata gagal memahami konsep ekonominya Bang Nasrul. Tapi Bang Nasrul, Anda sebutkan tadi juga DPRK juga ini tidak banyak bersuara.
atau bisa patut dicurigai juga sudah terjadi kong kali kong dengan Pemkot eksekutif. Benar. Tapi beberapa minggu lalu juga kita hadirkan ya DPRK ke Pemtem, katanya mereka sudah berbuat dengan segala hal, tapi sampai hari ini memang belum bisa bekerja karena pokir belum terrealisasi 100%. Itu kayak Nah itulah, jadi kan saya bilang, jadi DPRK bukan menjadi lembaga politik yang menghadirkan kesejahteraan. Dia menjadi lembaga atas nama rakyat untuk pokir. Kan gitu silakan. Untuk pokir atas nama rakyat juga gitu loh. Padahal yang dibutuhkan oleh rakyat sekarang adalah dewan yang kemudian membuat regulasi-regulasi yang memastikan penggunaan anggaran-anggaran itu memenuhi kebutuhan rakyat. Jadi kalau dewannya bekerja benar, maka tidak kita lihatlah misalkan program-program macam Apam lah, anggaran humas yang membengkak sekian ratus persen lah, ya kan? Ya anggaran-anggaran yang menurut saya mubazir. Jadi Anda lihat di sini DPRK juga tidak memperuntukkan anggaran pokir tepat sasaran nih, Bang. Iya, terlepaslah pokir itu menjadi hak dewan karena dia mendapat usulan ketika reses dari rakyat. Apa Anda setuju nggak kalau pokir itu dihilangkan untuk menutupi hutang? Begini, ya boleh saja, setuju saya. Kan itu sudah Setuju. dilakukan oleh Makanya Pemkot, enggak, makanya saya bilang, mana urusan wajib? Apakah pokir urusan wajib? Enggak. Urusan wajib itu bayar utang, terus gaji-gaji pegawai, honor dan sebagainya. Itu selesaikan. Pokir itu bukan urusan wajib. Selesaikan aja. Tapi berani nggak PJ? Ya kalau dia lakukan misalnya pokir dia potong, dia bisa disandra dengan hak angket, hak bertanya, hak dipansus lah. Kan bisa begitu. Tapi Anda melihat nggak sih, maksudnya dari kalau kita lihat misalnya secara regulasi nih PJ ini kan bukan misalnya orang yang memang harus punya visi misi untuk menjalankan apa seperti itu. Tapi kan orang yang di bawah tangan PJ hari ini kan orangnya Pak Amin nih, Bang Nasrul. Kan susah nih bekerja dengan satu sistem yang nggak sefrekuensi. Nah itu yang salah lihat ya. Kita nih hajar-hajar benar. PJ. Enggak, ini yang salah lihat cara memandang PNS. ASN itu dipandang seolah-olah misalnya yang lama adalah enggak. ASN itu stop kontaknya on off tuh. Begitu pemimpinnya yang politik kayak Pak Amin off, maka dia off juga ke Pak Amin. Dia on ke pejabat. Nggak mungkin dia masih on kepada Pak Amin. Bahaya dia. Tapi kalau orang bekerja di sektornya dia masih orang Pak Amin. Ya nggak apa-apa, tapi on off gitu saya bilang. Jadi begitu pejabatnya off, dia hubungan antara pejabat ASN Kota Banda Aceh ke yang lama juga off. Dia on ke yang baru. Dia takut jabatannya geser kan. Jadi itu argumentasi yang klasik menurut saya. ASN itu on off. Dia, begitu off pejabatnya, dia langsung on ke yang baru. Udah biasa itu. Artinya dia juga punya kapasitas untuk menggantikan posisi seorang. Bisa aja. Kalau misalnya nggak pro sama dia. Iya bisa lah. Sebagai pejabat bisa tinggal surati ke Mendagri, minta izin, berikan argumentasinya, alasan-alasan kenapa harus diganti. Tunggu dalam sebulan, mungkin 2-3 minggu udah keluar izin Mendagri, analisis Mendagri, bosnya boleh diganti atau tidak. Berarti kan ini Bakri Siddiq kan nyaman dengan eselon 2-nya ini. Nyaman dengan sekdanya kan gitu. Harusnya ya, karena iya dong. berdasarkan analisa seperti itu. Iya, benar. Orang dia punya kewenangan kok. Tapi minta izin Mendagri, itu bedanya kalau wali kota yang definitif. Tidak mesti izin Mendagri, dia bisa ganti. Tapi kalau dengan PJ ini dia minta izin dulu ke Mendagri. Oke, artinya beliau ya dari izin dari PJ. Iya, tetap ada kewenangan dia. Beberapa, tapi itu tidak dilakukan sama PJ Walkot. Ya kita nggak ngelihat apakah dilakukan atau tidak, tapi yang pasti adalah tidak ada proses rekrutmen dan pergantian di tubuh Pemko. Oke, Bang Nasrul, tidak ada hawa nih atau suasana memang yang menggetarkan publik kalau PJ Walkot hari ini mau diganti, beda dengan PJ Gubernur yang sudah ada usulan nama, tapi untuk PJ Walkot sendiri ini masih hening sepertinya. Apakah ini ada potensi untuk dilanjutkan atau seperti apa? Iya, saya pikir ya wajar kalau misalkan PJ sekarang itu juga berjibaku di Jakarta untuk bisa melanjutkan. Ya, adalah hak dia untuk berupaya untuk melanjutkan. Tapi kita sebagai kaum intelektual di Kota Banda Aceh, beberapa temuan teman-teman aktivis LSM, aktivis yang lain juga, kebijakan publik dan lain-lain juga melihat kan minim kemampuan. Saya pikir sangat banyaklah temuan-temuan kemudian yang membuat ini tidak pantas dilanjutkan. Wali kota tidak pantas. Malah kita minta memang pasca 1 tahun ini dia diperiksa oleh polisi. Kenapa bisa banyak defisit begini?
Harusnya ya. Harusnya. Orang kita temukan kok banyak SP2D bodong sebagainya. Ini kan pengusaha belum ngadu aja nih. Begitu nanti ini habis, nggak menjabat lagi atau tidak diperpanjang, kita lihat nanti dia menghadapi pihak kepolisian. Capek dia nih. Oke, Bang Nasrul. Jadi 3 minggu ya. Ini sisa PJ Walkot Bang Nasrul. Tidak ada proses pergantian, tapi harus diganti atau harus seperti apa nih sebenarnya? Kalau misalnya diganti nih, siapa sih yang paling cocok? Ya, kalau diganti menurut saya untuk Kota Banda Aceh tidak perlu lagi dari Depdagri. Cukup eselon-eselon 2 yang ada di pemerintahan Aceh. Ya, orang-orang eselon 2 di pemerintah Aceh, pejabat eselon 2 sekarang saya pikir banyak yang capable untuk mengganti PJ Wali Kota yang dari Depdagri ini. Gitu. Jadi dia lebih paham konstelasi politik lokal, kemudian juga kultur Kota Banda Aceh dia paham, dia sering berhubungan, saya pikir cukup digantikan dengan birokrat dari pemerintah Aceh. Boleh seperti itu? Boleh. Aturan. Boleh, tidak menyalahi, malah kita dorong itu yang terbaik. Misalkan kalau kita lihat prestasi yang bagus sekarang kan justru yang dari pemerintah Aceh. Misalnya kayak Singkil, Aceh Tenggara, beberapa yang lain dari pemerintah Aceh, itu bagus, signifikan kok. Oke, ini sudah mau habis nih masa jabatan Pak PJ Wali Kota nih Bang Nasrul, tapi sampai hari ini ya tidak berani ganti kepala dinas. Apa takut nih sama Pak Amin atau seperti apa? Iya, dia bukan takut, tapi udah nyaman. Jadi kepala dinas, kan saya bilang tadi, pejabat-pejabat ini on off dia, begitu off pejabatnya dia langsung on ke yang baru. Ke sana off juga dia. Jadi karena on ke yang baru ini nyaman sudah. Macam lah cara pejabat itu untuk mendekatkan diri. Jadi nyaman, nggak bentuk tidak diganti, dia berupaya. Sah-sah saja menurut saya. Oke, Bang Nasrul, kita juga tahu ya informasi dari beberapa media, ini pemerintah Aceh sumbang dana 58 M ya. 75 totalnya. 75. Iya, totalnya. 75 M ke Pemko Kota Banda Aceh itu. Apakah itu untuk apa tuh anggaran? Itulah yang disisakan oleh Pak Amin. Waktu Pak Amin meninggalkan defisit 100-an miliar itu, asumsi Pak Amin 75 yang akan masuk itu mengurangi defisit. Kan gitu. Tapi ternyata oleh PJ bukan mengurangi defisit, dia buat pos belanja yang baru. Makanya defisitnya jadi tetap dan nambah. Gitu loh. Jadi dulu asumsi Pak Amin tuh, oke lah kita defisitkan aja 100 miliar, toh nanti ada bank yang masuk 75 miliar. Jadinya sisa 20-an miliar saya pikir normal, ya. Tapi dengan begini kan jadi tidak normal. Kalau kita lihat misalkan PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor ini ya, Menteri Keuangan tentang batas maksimal kumulatif defisit anggaran, ini kita udah luar biasa, 100-an miliar ini luar biasa. Maka ini akan dipanggil oleh Polda. Lihat aja nanti. Begitu selesai dipanggil loh, Pak. Apakah cuma Pemko Kota Banda Aceh yang mengalami defisit? Kalau misalnya di banyak kabupaten lain, tapi ada juga, makanya tadi saya bilang, kabupaten lain itu secara signifikan bisa menggunakan DAU-nya untuk pembayaran utang. Kalau kita kan nambah. Udah pun ada 75 miliar, bayangin ya, Banqiu, bukan untuk bayar utang, ditambah. Itu ceritanya. Artinya pada pola pengelolaan anggaran ya? Oh iya, niat-niat baik yang saya lihat PJ ini nggak punya niat baik untuk menyelesaikan beban tanggung jawab pemerintah daerah pada para pihak. Itu saja sebenarnya. Kalau dia punya niat baik, dia merasakan bagaimana misalkan proyek-proyek yang sudah dilakukan, sudah tahun 2 tahun belum dibayar. Rasakan loh kesedihan itu. Bagaimana tukin guru-guru, ya, TC guru-guru, anak dia ini mau masuk sekolah, sebagainya, beli baju baru dan sebagainya. Kalau dia merasakan itu, tentu dia tidak lakukan perilaku seperti ini. Ya, SPPD di mana pegawai-pegawai harus melakukan tanggung jawabnya keluar daerah dan sebagainya, tapi belum dibayar. Dia pakai apa? Pakai duit pribadi. Jangan-jangan dia jual, udah gunakan tabungan keluarga dan sebagainya, harus untuk anaknya sekolah. Tapi demi suksesnya kegiatan, ya pemerintah dia lakukan uang sendiri tapi belum dibayar. Ini kan perhatian kita. Jadi saya bilang, kenapa ya nggak punya empati pada golongan-golongan begini? Ini urusan wajib semua. Oke, Bang Nasrul, tapi kita tidak bisa menutup mata juga ya. Ada beberapa hal memang yang dilakukan oleh PJ Wali Kota, misalnya wacana pembangunan flyover, kemudian meskipun itu menggunakan APBN, tidak menggunakan APBA seperti itu. Tapi kan itu menjadi sebuah wacana pada masa Pak PJ juga dong. Iya, saya bilang udah nggak usah mimpi, lalu itu cuma setahun.
Kan tahun kalau bagus diperpanjang, kalau nggak bagus disingkat, diselesain. Jadi nggak usah punya visi misi, nggak usah mimpi. Selesaiin aja apa yang ada ini gitu loh. Jadi yang kurang-kurang bagus, misalkan dia menelaah beberapa kanun kota yang kurang pas, misalkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, nah dia buat. Kemudian dia lihat bagaimana tata kelola infrastruktur kecamatan dan kampung di Kota Banda Aceh yang kurang baik, dia buat regulasi tentang itu. Utang-utang defisit dia bayarkan. Dia pilih misalkan ada pos-pos yang tidak ditepati oleh orang yang tepat, dengan kapasitas yang tepat dan integritas yang pas, maka dia ganti. Itu aja. Jadi nggak usah, harus bikin flyover seolah-olah dia 5 tahun. Kan ngimpi tuh. Nggak mungkin perencanaan aja butuh 1-2 tahun. Tapi perencanaan itu rencana aja juga proses pelaksanaan dong. Seperti contoh nih, masa Pak Amin dilakukan prestasi Pak Amin misalnya kayak Adipura dilaksanakan pada Pak PJ Walkot. Nanti pada ini perencanaan flyover nanti dilanjutkan sama seterusnya. Iya, kan? tapi seolah-olah kan bukan perencanaan, seolah dia akan buat. Bedain kalau ya ini itu yang saya bilang tadi, harusnya dia menyiapkan dokumen-dokumen sehingga bisa ditindaklanjuti oleh orang setelahnya. Terus jangan mimpi dia yang menyelesaikan, itu maksudnya. Oh gitu. Jadi masih personalnya lah ya, komunikasi personalnya Pak Bakri Siddiq lah nih ya, Bang Nasrul. Tapi Bang Nasrul nih selama kritik Pak PJ pernah nggak sih di ini pemirsa BTV karena ngehajar Pak PJ terus nih sama Pak Amin. Atau mungkin Pak PJ bilang nih, Bang Nasrul sini nih, coba kasih solusi ya. Lah kita dateng, kalau dipanggil kita dateng. Nah kita gentle dong, iya. Tapi ada juga yang ngatasnamakan seolah dia bisa mendinginkan saya, ada para pihak, ada tokoh-tokoh ya, seolah-olah bisa mendinginkan saya. Udah Pak PJ ini bisa, tapi saya tahu orang-orangnya. Tapi nggak apa-apa bagi saya, karena apa yang harus saya suarakan adalah bukan kepentingan saya. Jadi kita ngeliat kepentingan publik yang lebih luas. Karena kan Bang Nasrul ya, ini Pak Amin sama Pak PJ mungkin bertanya-tanya nih, ada apa sih nih kebenciannya sama mereka berdua gitu? Ada apa ini yang harus dicatat oleh pemimpin publik. Kita nggak boleh benci pada dirinya, individunya, personalnya. Yang kita nggak suka pada polisinya, pada kebijakannya. Kenapa kita tidak suka pada kebijakannya? Karena kebijakannya itu kemudian menentukan tingkat kesejahteraan dan keadilan yang diterima masyarakat. Oke, yang ada kritik berarti kebijakannya. Oh iya, saya nggak pernah kritik Bakri Siddiq. Tapi karena ketidakmampuannya, kurang kapasitasnya, dia membuat rusak kebijakan di Kota Banda Aceh. Itu aja. Tapi Bang Nasrul menghentikan impian Pak PJ Bakri loh. Iya, karena dia nggak punya kapasitas kan. Kalau dia punya kapasitas, ayo berdua sama saya. Kita laga visi misi pembangun Kota Banda Aceh kalau dia berani. Dia buka data, saya buka data. Dalam setahun kepemimpinannya. Itu keren. Saya mengharapkan begitu. Ada pemimpin kita yang berani begitu. Berdebat dengan saya. Oke, ayo. Oke, ini itu keren. Nih, Pak PJ Bakri dan Pak Amin ini Bang Nasrul udah welcome banget nih di call cari solusi. Pak Nasrul udah ada segudang solusi sebenarnya nih Bang Nasrul ya. Iya, biasalah kita ada Allah kasih sedikit pengetahuan, kalau bisa kita berbagi dengan orang. Ya tapi kan ini Bakri Siddiq setelah dilantik, saya call beliau, saya minta waktu. Saya minta waktu untuk memberikan masukan-masukan yang harus dilakukan. Tapi Bang Nasrul, Anda tidak dibayarkan untuk mengkritik mereka. Mungkin ada backingan dari belakang. Saya tolong dong kritik sama Pak Amin. Enggak ya? Tidak ada. Insya Allah nggak ada. Tapi kalau misalkan ada yang mendapat keuntungan dan sebagainya, ya terserahlah. Ada benefit mungkin ya. Artinya kan ini soal politik. Ada yang melihat itu menjatuhkan, tapi bagi saya bukan menjatuhkan. Siapapun bagi saya, ketika menjadi pemimpin politik harus siap untuk dikritik. Karena harusnya saya dibayar oleh PJ untuk mengkritik dia sehingga dia tahu apa kelemahan dia. Seharusnya iya, dalam teori manajemen yang modern kan begitu. Pengkritik itu kita bayar supaya kita tahu kelemahan kita sehingga kita bisa perbaikan. Gitu. Jadi teori manajemen modern begitu. Susah dapat itu dia. Pejabat yang mau dikritik masalahnya nih Bang Nasrul. Lebih banyak kuping tipis. Mau dipuji terus gitu. Walaupun salah dipuji terus. Itu yang gitu ya. salah. Jadi kalau korupsi selamat ya udah korupsi gitu. Bang Nasrul, menarik sekali sebenarnya pembahasan kita nggak selesai-selesai nih soal tentang evaluasi kinerja PJ Bakri Siddiq ya untuk PJ Wali Kota Banda Aceh. Tapi karena waktu kita sangat terbatas, silakan sampaikan kepada pemirsa PEHTEM sebagai closing statement nih Bang Nasrul. Iya, yang pertama kita berharap PJ ini selesai diganti
ya, kemudian dikasihlah PJ baru yang punya punya sikap tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, punya niat yang bersih memang menyelesaikan tuntas persoalan Banda Aceh, sehingga definitif siapapun wali kota ke depan bisa membangun lebih cepat kesejahteraan di kota Banda Aceh untuk memastikan keadilan ada pada rakyat kota Banda Aceh. Itu saja. Itu aja. Kalau untuk Pak PJ? Udah selesai lah. Udah baiknya nggak usah berupaya untuk mencoba melobi lah, nego sebagai untuk memperpanjang. Udahlah, tahu diri saja. DPRK mungkin bisa dibangunin, Bang. Iya, DPRK karena ini sangat pragmatis saya lihat ya. Jadi memang kita butuhkan anggota-anggota DPR yang selalu bicara strategis, bukan pragmatis seperti sekarang. Ya dijanjikan pokir langsung diam, gitu kan, pragmatis namanya. Tapi kita butuhkan misalkan, oh minggu depan mungkin sebelum 3 minggu ini ada dipanggil, itu keren tuh. Dipanggil dulu, hak bertanya, ya kan? itu keren. Oke, terima kasih Bang Nasrul atas waktunya. Baik pemirsa PHT yang di rumah, silakan tonton podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi baru, like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.